Sahabat UB, bagaimana kabarnya? Dingin ya cuacanya di Hongkong saat ini. Sambil ngopi, hari ini masih sama. Kita masih berkutat pada keterkaitan antara IPMI dan juga portal WNI dengan bea cukai. Sementara bea cukai itu mengeluarkan 2 peraturan dalam 1 bulan. Itu ada 1 peraturan dan kemudian 2 bulan berikutnya ada lagi 1 peraturan. Peraturan pertama adalah tentang ekspor impor untuk umum, ya. Yang untuk umum kan sudah dibahas nih yang kemarin, yaitu disahkan pada 17 Oktober tahun 2023 tentang PMK nomor 96 yang mengatur tentang ekspor impor, ya, itu untuk umum. Dan untuk yang baru yang sudah disahkan oleh Kemendak bersama Uya Kuya kemarin sempat viral, ya, yang katanya nggak usah bingung, langsung dilaksanakan, yaitu disahkan pada tanggal 11 Desember tahun 2023. Begitu juga disahkan Permenak nomor 36 tahun 2023 yang fungsinya untuk memberikan kebebasan kirim untuk barang PMI, boleh barang tidak baru. Nah, jadi di sini ya, untuk Permenaknya itu mengatur bahwa kondisi barang tidak harus baru juga boleh, tapi khusus untuk pekerja migran Indonesia saja. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini hanya berlaku untuk Hongkong saja? Karena ada ya yang kemarin komen di YouTube saya, apakah ini untuk semua negara, Mbak? Ya pasti, yang namanya ekspor impor atau Anda mengirim barang entah dari negara manapun asalnya yang ke Indonesia, itu namanya impor, ya kan? Dan yang namanya impor itu bukan karena isi barangnya made in mana, bukan, tapi alur perjalanan Anda mengirimkan barang. Kalau yang dari luar negeri ke dalam negeri, baik dari Hong Kong, Taiwan, Amerika, Arab Saudi, Malaysia menuju Indonesia, itu namanya impor. Jadi nggak peduli isinya made in mana, ya. Bukan karena made in mananya jadi impor, tidak. Jangan salah, saya tak ngopi sih. Nah, terus akhirnya masih ramai lagi di beranda. Masih banyak sekali teman-teman PMI yang marah-marah, merasa ribet, diribetkan dengan peraturan-peraturan tersebut. Dengan tanpa menyadari dimunculkannya peraturan PMK 141 tahun 2023 itu adalah buah perjuangan teman-teman sendiri. Siapakah dia? Sebenarnya saya tidak perlu menyampaikan, ya. Oh, isinya ya bentar, ya. Isinya dari PMK 141 itu adalah menerangkan tentang tata cara dan juga syarat ketentuan berlaku tentang barang kiriman bagi PMI terutama, ya. Jadi yang diubah hanya barang kiriman, bukan barang bawaan maupun barang pindahan. Untuk barang bawaan sama pindahan masih mengikuti aturan lama. Sementara barang kiriman untuk PMI itu mengalami beberapa perubahan. Di antaranya, 1, PMI diberikan kebebasan untuk bea masuk di mana relaksasi 1.500 US$ dalam 3 kali kirim untuk 1 tahun, ya kan? Yang kemarin masih usulan, sekarang sudah disahkan. Jadi teman-teman PMI dimanapun berada boleh mengirim barang dengan ukuran minimum 500
USD batasnya, tidak lagi 3 USD ya. Jadi PMK 141 ini mengatur batas minimum barang kiriman PMI serta kriteria serta tata cara dokumen yang dibutuhkan dalam mengirim barang. Untuk batasan minimum 500 USD ditambah dengan batasan jenis barang yang dikirim. Batasan yang dikirim untuk barangnya masih hampir sama dengan mengacu PMK 96, yaitu barang baru untuk tekstil 5 harus baru, yang 15 adalah boleh kondisi tidak baru. Kemudian untuk alat elektronik itu tidak boleh yang berupa HP, tab, itu tidak boleh. Selain tab, laptop, komputer, HP, selain itu dibolehkan hanya 2, baik baru maupun tidak baru. Kemudian alas kaki yaitu sendal, sepatu itu hanya 2 pasang ya maksudnya. Kemudian masih ada yang lainnya, bisa nanti ditambahkan atau dicek di postingan saya ada. Kalau saya sebutkan semuanya karena barang cukai itu kan sudah dijelaskan di PMK 96 itu ada 8 barang yang sudah masuk cukai ya. Jadi barang kiriman masih sama. Di video sebelumnya sepertinya sudah saya jelaskan juga. Jadi teman-teman bisa mencari ya. Kalau kita mengulang dan mengulang lagi ya percuma ya. Terus selain batas minimum 500 USD, pembatasan barang yang Anda kirim itu juga ada tarif bea masuk. Jadi kalau ternyata barang Anda melebihi angka 500 USD ditambah dengan barang batasan Anda itu ternyata melebihi dari batasan tersebut, maka tarif bea masuknya adalah 7,5%. Jadi tidak ada ceritanya kamu di 0 rupiahkan ya. Setelah angka 500 USD dan pembatasan ditemui, maka di situ Anda akan ditarif bea masuk 7,5%. Dan di situ kriteria barang yang dikirim adalah barang milik PMI yang sedang bekerja di luar negeri. Artinya Anda wajib terdaftar di IPMI atau Cisco milik BP2MI. Kemudian di situ barang alat rumah tangga, bukan barang berupa HP, laptop, atau juga tab atau barang elektronik yang terkait dengan perangkat lunak Anda untuk seperti seluler, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, tidak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Ini peraturan lama sebenarnya, jadi hanya penambahan ya, menunjukkan bahwa Anda mengirim barang itu untuk keperluan rumah tangga atau untuk keluarga Anda, dipakai sendiri seperti itu. Terus selanjutnya ukuran box. Ukuran box adalah 60 kali 60 kali 80. Itu kalau tidak salah itu ukuran XL ya. Tetapi di sini bukan masalah ukuran boxnya saja yang menjadi poin ya. Bukan masalah ukuran boxnya. Ukuran box Anda boleh memilih ukuran terserah. Karena untuk jasa paket via ekspedisi itu kan harga kirim atau biaya kirim dihitung dari box kan. Mereka tidak melihat isinya. Meskipun ada formulir atau list barang yang wajib diisi oleh konsumen, tetapi jumlahnya kan kalian hanya mengira-ngira. Tetapi ketentuan bea cukai itu tetap berlaku meskipun mau kiloan, mau pakai ukuran box, itu tetap berlaku. SOP-nya Anda tetap menunjukkan berapa jumlah isi barang Anda. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa sih bea masuknya itu melebihi dari angka 100%? Kenapa? Padahal harusnya kan 7,5 Mbak Kontreng. Ya, betul. 7,5 ini dikalikan ya teman-teman. Jadi bagaimana sih menghitung fee on board atau bagaimana menentukan jumlah barang Anda dalam US dollar?
Jadi dari biaya kirim, misal teman-teman menggunakan box ukuran XL, biaya kirimnya 700 Hongkong dolar. Ditambah isi barang Anda ini dicek satu persatu. Jadi satu box itu kan tidak hanya satu macam, satu box itu kan bermacam-macam isinya. Jadi pihak bea cukai akan menghitung per dari barang Anda. Contoh, tekstil itu berupa apa saja? Semuanya yang terbuat dari kain itu tekstil. Garment, baju, mau serbet, mau cawat, itu semuanya kan tekstil ya. Nah, itu akan dihitung. Sementara batasannya yaitu tadi hanya boleh impor 5 saja untuk yang baru. Yang tidak baru 15. Sementara setelah selebihnya Anda akan dihitung per piece, di mana persatuannya itu biayanya penghitungannya adalah 36.060 rupiah itu per satuannya. Tinggal mengalihkan saja nanti ya kan. Itu untuk penghitungannya loh ya. Jadi harga nilai barang Anda ini juga akan dihitung ke rupiah, kemudian akan dihitung ke, setelah itu dihitung dan dikurangi 7,5% biaya masuknya. Jadi berapa totalnya? Itu setelah hitungan jumlahnya itu tadi. Terus kalau ada aksesoris, kosmetik, dan lain-lainnya. Jadi setiap dari item ini akan mempunyai nilai sendiri-sendiri, kemudian ditotal keseluruhan. Itulah pungutan yang sebenarnya. Jadi dari berapa item yang Anda kirimkan dalam satu box, per itemnya berapa bea masuknya, di situ baru ditotal keseluruhan, ditemukan pajak atau bea masuk yang dibayarkan oleh konsumen atau oleh teman-teman. Jadi di sini menghitungnya. Jadi kenapa sih orang cuman mengirimkan celana dalam kok sampai pajaknya 800.000? Ya seperti itu penghitungannya. Jadi per itemnya itu mempunyai nilai sendiri-sendiri.